Jadi kalau selama ini kita berdinas di Rutan Kelas 1 Surabaya, malu menjadi pegawai Rutan Kelas 1 Surabaya dan tidak bangga menjadi Rutan Kelas 1 Surabaya, terus keberadaan kita di sini sebagai apa? Yang ini saya minta dengan sangat, Pak, bahwa regu pengamanan menurut saya adalah merupakan ujung tombak, Pak. Karena yang 24 jam Pak mau bikin hijau, saya selalu sampaikan waktu saya jadi KPLP saya seperti, dan saya akan selalu dekat dengan anggota. Saya dekat. Dan ini terbawa sampai sekarang, Pak. 15 orang regu pengamanan, ya. Ini yang penting kita renungkan, 15 orang ditambah paling staf KPR 4 yang lanjut sore ada 8, kita hanya punya 23 harus ketemu. Ilmu apapun yang digunakan, Pak, tidak akan pernah ketemu. Di tingkat manapun rasio itu tidak akan pernah ketemu. Ini yang harus saya minta dengan sangat kepada para pelaksana, ya, pelaksana lapangan. Isinya tidak banyak, Pak, di sana, Pak, paling 400-500, Pak. Oke, Pak, maka ini sangat urgent sekali. Ini berantai sampai dengan puncaknya dengan Pak Kapolres, dengan Hukum dan HAM. Kalau tidak sangat-sangat atensi, kita maknai, marilah kita rapatkan barisan, kita sampaikan, karena ini sudah berkembang. Inilah canggih, coba begitu lantangnya suara Taufik itu yang bisa sekian dihuni 2.600, kita kapasitas klop, Pak, identik. Oh, ini tugas dan tanggung jawab komandan jaga. Yang akan menjadi korban yang adalah ujung tombaknya Pak, regu, Pak, yang ada di ini, Pak. Satu apapun kita, Pak, petugas, Pak. Kalau bahasanya kami Ilyas itu nggak usah dikeroyok 10 orang dalam, Pak. Kena anginnya aja orang 500 lewat aja kita pingsan, Pak. Habis itu meninggal, kan? Artinya apa, Bapak? Nggak imbang rasio kita. Untuk itu saya minta kepada seluruh pendengaran, kalau kita pendekatan yang baik, kita kekeluargaan, ya, insya Allah mereka juga punya, oh Bapak ini baik, oh kita sini dari seluruh petugas, seluruh warga, dia memakai baju yang berbeda, tapi hakikatnya adalah sama-sama, Pak. Umpama Rutan Medaeng ini cukup penghuninya 200 saja sudah kita diadu di lapangan pun kita masih berani, Pak. Pak Tirto itu kalau dikeroyok 5 masih hidup tuh Pak Tirto. Tapi kalau 10 pasti mati juga lah Pak Tirto. Apalagi Heru yang badannya gede itu, nah mungkin. Artinya apa, Pak? Memang itu hal yang nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Inilah, marilah kita sadari, Pak. Tapi kuncinya bahwa ini ilmunya itu ilmu yang banyak, Pak, yang mungkin saya juga tidak pernah dapatkan di sekolah, nggak pernah. Karena ilmu ini, Pak, bagaimana kita juga dekat dengan mereka, tapi kita tidak terpengaruh. Ini penting, kita dekati, marilah kita sama-sama jaga keamanan rutan yang memang kita banggakan ini. Ini harus, Pak, lah peranan ini kenapa perlu petugas pengamanan, karena yang memang ujung tombak 24 jam secara bergantian berada pada titik-titik yang. Makanya saya minta dengan sangat, ya, di staf keamanan dikomandoi Pak Budi, ya, terus di komandan-komandan juga di anggota-anggota, marilah kita sikap-sikap arogansi, ya, sikap-sikap kesewenang-wenangan, Pak. Bapak, kalau boleh saya menganalogikan, ini kan nggak ada warga binaan, Pak. Kalau warga binaan dihukum lagi, Pak, sudah biasa, Pak. Warga binaan ditembak kakinya itu sudah biasa, dia sudah niat. Coba petugas ditembak kakinya, Pak. Kalau nggak 6 bulan nggak masuk kerja itu, kena PP 53. Nyali kita beda dengan, kalau mereka sudah biasa, Pak. Memang mereka diniatkan untuk itu. Jadi saya melihat, Pak, tren yang seperti ini marilah kita sikapi dengan bijak di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kita tetap berikan pelayanan, Pak. Makanya untuk itu
Saya tidak tinggal dengan pelayanan yang namanya kunjungan sudah, yang berjalan pelayanan ibadah, iya. Pelayanan peningkatan air kita cek untuk air yang kebutuhan MCK terpenuhi, listrik juga insya Allah menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka kita penuhi Pak. Terus yang lebih penting Pak ini saluran komunikasi Pak. Ketika ada warga binaan berkeluh kesah, kan berkeluh kesahnya kadang-kadang malam hari, kadang-kadang pagi hari, yang orang staf kantor juga belum masuk. Kalau memang kita bisa carikan solusi, carikan solusi. Kalau kita memang tidak bisa menjawab, tidak tahu, jangan jawab sembarangan Pak. Ada satu semboyan yang saya sampaikan staf, jangan kita seneng ya, jangan kita itu seneng lihat orang susah ya. Terus jangan kita susah melihat orang seneng. Lihat komandan ganti mobil baru, susah kita, masuk angin, meriang. Melihat kawan kita kena ditangkap PNN, seneng, syukuran. Kan udah gila kita, iya kan? Jadi jangan seneng lihat orang susah, jangan susah lihat. Apakah kita kalau ada komandan Pak kami ditangkap PNN kita seneng? Sedih. Jaga, ya. Kita saya lihat. Saya setiap hari juga ngecek Pak, di atas tuh ada namanya CCTV. Waktu yang diberikan kepada saya hanya mau menyampaikan seperti yang Bapak Kepala katakan tadi. Memang saya sudah dengar beberapa hari yang lalu bahwa puncaknya tanggal 16 Agustus itu bukan saja hanya di Samsu PT, tapi itu seluruh Indonesia. Hukumannya di atas 5 tahun, dan kasus tersebut bukan hanya kasus narkoba, tetapi kasus tipikor, termasuk juga dengan teroris. Di sini Pak yang saya sampaikan, karena kita melihat apa yang terjadi di Medan, pastilah kita sesama petugas satu korup hati kita sedih. Bagaimana perasaan hati kita, teman kita yang meninggal sampai di dalam, walaupun sebenarnya petugas yang meninggal di dalam itu bukan karena dianiaya, tetapi karena terjebak yang tidak bisa keluar. Apa yang disampaikan pada acara Karni Ilyas, ya, tolong supaya khususnya memang semua kita bertanggung jawab, yang sekiranya pada tanggal 16 Agustus itu banyak yang harusnya sudah bebas, supaya disampaikan kepada warga binaan yang harusnya pada saat itu sudah bebas, supaya tidak menjadi polemik bagi kita. Terus yang kedua, betul, ini perlu bagi kita semua. Ini satu masukan yang belum, ya harus kita melaksanakan, namanya restu istri, restu orang tua di dalam melaksanakan tugas, minimal dapat itu sudah jelas. Kalau penambahan blok karantina di blok masing-masing itu sudah jelas tugas blok. Tadi kita sudah tujuh dan menunjukkan. Itu yang ingin saya sampaikan yang utama. Terus yang kedua, kami juga ini saya dari dulu sampai sekarang, meskipun kalau itu ada dalam posisi tugas dan bina jurutan, itu tentara atas nama Kepala Kesatuan Pengamanan. Iya, ini atas nama Kepala Kesatuan Pengamanan. Padahal kepala rutan ini ada di tempat, Pak. Jadi yang saya mungkin ini sebagai saran, Pak, untuk menjaga kewibawaan pimpinan, ya. Jadi saya mohon paling tidak di bagian kepegawaian, Pak, karena seringkali terjadi piket malam ini atau piket di hari libur itu pada pas bulan Ramadan atau bulan Lebaran, Pak, itu sering bersamaan, Pak. Jadi saya pernah kena piket di hari raya, kemudian pas ada piket di piket malam, waktu itu hari libur saya ada di siang, Pak. Jadi saya piket siang dari jam 4 sore, tapi saya juga ada di piket
hari libur. Ada waktu yang lama ini karena bulan puasa, seperti yang kita ketahui bersama di ruang kunjungan ini kan. Untuk yaitu apelsnya untuk petugas gubernur bagaimana, dan yang ketiga kantin selama bulan puasa ini buka sebagaimana tidak pada bulan suci Ramadan. Tapi kalau yang ada ketentuan itu supaya ini menjadi semangat bagi kita semua, artinya yang rajin dia harus, oh ya saya juga ada, yang tidak rajin pun juga harus konsekuensinya itu, Pak. Tapi kalau dibiarkan aja, nah sekali lagi semangatnya apa? Semangatnya untuk kebaikan. Memang tuntutan reformasi seperti ini, Pak. Kita ini sebenarnya lambat menyikapi. Kita kalau